I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my... Habakuk adalah nabi di Yehuda pada penghujung zaman raja-raja menjelang keruntuhan kerajaan Yehuda. Awalnya, Habakuk mengeluh karena Tuhan membiarkan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda dengan perantaraan bangsa Babel. Habakuk terkejut karena Tuhan yang akan membiarkan bangsa Babel yang lebih jahat itu menang. Tuhan menjawab bahwa Allah memakai Babel untuk menyadarkan bangsa Yehuda. Tetapi hukuman atas Babel akibat dosa mereka tetap akan dilakukan pada waktu yang ditentukan Tuhan. Orang yang sombong dan jahat pasti akan tetap dalam hukuman Allah, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Habakuk bersyukur dan memuji Allah atas rencananya yang hebat. Bangsa Israel juga Nabi Habakuk harus dapat menerima keadilan Allah dengan iman, bukan dengan akal dan pemahaman mereka sendiri. Habakuk menaikkan doa nyanyian untuk memuliakan Allah. Bahkan sebagai pengakuan imannya bahwa Tuhanlah sumber sukacita yang sejati, Habakuk berkata, "Sekalipun pohon-pohon dan ladang-ladang tidak menghasilkan buahnya dan tidak ada ternak dalam kurungan, namun aku akan tetap bersukacita di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Pada masa lampau, kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian setelah pemerintahan Raja Salomo. Bagian utara dikenal sebagai Kerajaan Israel, dengan ibu kota di Samaria, dan bagian selatan disebut Kerajaan Yehuda, dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Kedua kerajaan ini memiliki sejarah yang berbeda, baik dalam hal kepemimpinan maupun kesetiaan mereka kepada Allah. Kerajaan Israel Utara, Samaria, seringkali berbalik dari Allah dan menyembah berhala. Mereka mengikuti jalan yang sesat di bawah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Pemberontakan mereka terhadap perintah Allah berlanjut selama beberapa generasi, meskipun nabi-nabi telah memperingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Karena ketidaktaatan mereka, Allah membiarkan Asyur, sebuah kerajaan yang sangat kuat dan kejam, menaklukkan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Kota-kota dihancurkan, dan banyak penduduk diangkut ke pembuangan. Mengapa Allah diam? Apakah Dia membiarkan umat-Nya menderita? Jawabannya terletak pada keadilannya. Israel Utara telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Mereka telah meninggalkannya dan menyembah dewa-dewa lain, menolak hukum-hukumnya, dan menindas sesama mereka. Allah, yang adil, mengizinkan hukuman datang sebagai bentuk disiplin agar mereka menyadari kesalahan mereka. Namun, keadilan Allah tidak hanya berhenti pada penghukuman, ada juga janji pemulihan di baliknya. Sedangkan Yehuda, Israel Selatan, masih memiliki beberapa raja yang setia kepada Allah, seperti Hizkia dan Yosia, yang berusaha membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Namun, secara keseluruhan, kesetiaan mereka juga mulai goyah. Meski tidak seburuk Israel Utara,
Yehuda seringkali tergoda untuk mengikuti penyembahan berhala dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Sementara itu, setelah menaklukkan Israel Utara, Asyur memperlakukan mereka dengan kejam. Mereka merampas tanah, menghancurkan kota-kota, dan membawa penduduknya ke pembuangan, membuat Israel Utara hilang dari sejarah sebagai bangsa yang utuh. Kehancuran ini juga dikisahkan dalam kitab Nahum sebagai gambaran bagaimana Allah akan membalas Asyur atas kekejaman mereka. Dalam Nahum 3 ayat 1, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta dan penuh dengan perampasan. Asyur dikenal sebagai bangsa yang sangat kejam dan sombong. Mereka meremehkan Allah dan menyombongkan diri atas kekuatan mereka. Namun, Allah tidak akan membiarkan kekejaman ini berlangsung tanpa hukuman. Nabi Nahum muncul sekitar pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi, pada masa kekuasaan Asyur yang menindas bangsa-bangsa, termasuk Israel dan Yehuda. Nubuat Nahum ditujukan khususnya kepada Niniwe, ibu kota Asyur. Nahum menyampaikan pesan tentang kehancuran yang akan menimpa kota itu sebagai balasan atas kekejaman dan dosa-dosa mereka. Beberapa poin utama dari nubuat Nahum adalah: pertama, kehancuran Niniwe. Nahum menubuatkan bahwa Niniwe akan hancur total, meskipun tampak kuat dan tak terkalahkan. Allah akan membalas kejahatan mereka dengan keadilannya. Nahum 1 ayat 8. Kedua, pembalasan Tuhan. Tuhan akan menuntut balas atas penindasan Asyur. Dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ketiga, kehancuran yang cepat dan penuh. Dalam Nahum 3 ayat 19, Niniwe akan dihancurkan dengan cepat dan tidak akan ada lagi kebangkitan bagi mereka. Nubuat Nahum ini membawa penghiburan bagi Yehuda, karena musuh mereka yang sangat kuat akhirnya akan mendapatkan pembalasan dari Allah. Nubuat Nahum akhirnya terpenuhi pada tahun 612 sebelum Masehi, ketika Niniwe, ibu kota Asyur, dihancurkan oleh koalisi bangsa Babel dan Media. Kejatuhan Asyur ini menandai berakhirnya dominasi mereka yang kejam di wilayah tersebut. Babel kemudian menjadi kekuatan besar yang menggantikan Asyur sebagai penguasa wilayah Timur Tengah. Namun, Yehuda yang semula mendapatkan penghiburan dari jatuhnya Asyur, akhirnya juga mengalami kehancuran di tangan Babel. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membawa banyak orang Yehuda ke pembuangan di Babel. Mengapa hal ini terjadi? Sama seperti Israel Utara, Yehuda juga jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Meskipun ada raja-raja yang setia, banyak dari mereka membiarkan penyembahan kepada dewa-dewa lain dan melanggar hukum-hukum Tuhan. Nabi Yeremia dan nabi-nabi lainnya telah memperingatkan Yehuda untuk bertobat, tetapi mereka tidak mendengarkan. Sebagai bentuk keadilannya, Allah mengizinkan Babel menghukum Yehuda. Karena mereka telah meninggalkan Aku dan telah membakar dupa kepada Allah lain serta telah menyembah buatan tangan mereka. Demikian firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 16. Babel menjadi alat Tuhan untuk mendisiplinkan Yehuda, seperti halnya Asyur digunakan untuk menghukum Israel Utara. Namun, seperti janji Allah dalam kitab Habakuk, keadilan Tuhan tidak berhenti pada penghukuman. Tuhan tetap merencanakan pemulihan bagi Yehuda setelah masa pembuangan, menunjukkan bahwa keadilan Allah selalu diikuti dengan kasih dan pemulihan. Setelah kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel, bangsa Yehuda menghadapi masa-masa yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Di tengah keadaan ini, muncul seorang nabi bernama Habakuk. Dia adalah seorang yang tidak takut mempertanyakan apa yang dilihatnya di sekitarnya, khususnya tentang penderitaan umatnya dan ketidakadilan yang tampaknya dibiarkan begitu saja. Habakuk mulai berbicara kepada Tuhan dengan hati yang terbeban. "Tuhan, sampai kapan lagi aku harus berteriak meminta tolong, tapi Engkau tidak mendengarkan? Mengapa Engkau membiarkan kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan terjadi di antara kami?" Habakuk merasa bingung karena Allah yang adil seolah diam saat orang-orang yang jahat terus merajalela.
Allah kemudian menjawab, tetapi jawabannya mengejutkan Habakuk. Lihatlah, aku sedang membangkitkan bangsa Babel, bangsa yang kejam dan cepat menguasai seluruh bumi. Mereka akan menjadi alat di tanganku untuk menghukum Yehuda. Mendengar jawaban ini, Habakuk terkejut dan merasa semakin bingung. Bagaimana mungkin Allah yang kudus menggunakan bangsa yang lebih jahat dan kejam untuk menghukum umatnya sendiri? Dengan hati yang masih gelisah, Habakuk bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang Maha Kudus, bagaimana mungkin Engkau membiarkan bangsa yang jahat ini menghancurkan kami? Apakah Engkau akan terus diam saat orang fasik menindas mereka yang lebih benar? Allah dengan penuh kesabaran menjawab, Habakuk, meskipun Babel tampak berjaya saat ini, mereka juga akan menerima hukuman atas kejahatan mereka. Penglihatan ini akan terjadi pada waktu yang telah kutentukan, dan keadilanku akan ditegakkan. Orang yang benar akan hidup oleh imannya. Mendengar jawaban ini, Habakuk mulai memahami bahwa meskipun rencana Allah tampak misterius, keadilannya selalu sempurna. Ia pun akhirnya memuji Tuhan dengan penuh keyakinan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil zaitun mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan makanan, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia adalah kekuatanku. Habakuk akhirnya menyadari bahwa di tengah penderitaan dan ketidakpastian, iman kepada Allah harus tetap teguh, karena rencananya selalu berakhir dengan pemulihan bagi umatnya. Setelah masa kejayaannya, kekuasaan Babel mulai melemah. Pada puncak kejayaannya, Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II, yang terkenal karena pembangunan besar-besaran dan kekuasaannya yang luar biasa. Namun, setelah kematiannya, kerajaan Babel mengalami kemerosotan. Akhir kekuasaan Babel terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika kota Babel ditaklukkan oleh bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Kores, Cyrus, Agung. Kejatuhan Babel terjadi dengan cepat dan tanpa banyak perlawanan, sebagaimana tercatat dalam sejarah dan juga dalam nubuat-nubuat Alkitab, termasuk dalam kitab Daniel. Menurut catatan kitab Daniel, malam ketika Babel jatuh, Raja Belshazzar, penguasa Babel saat itu, sedang mengadakan pesta besar dan menggunakan peralatan suci dari bait suci di Yerusalem. Tiba-tiba muncul tulisan di dinding yang mengatakan, Mene, Mene, Tekel, Parsin, yang diartikan sebagai peringatan bahwa masa kekuasaan Babel sudah habis. Kores, Raja Persia, dikenal sebagai penakluk yang bijaksana. Setelah menaklukkan Babel, ia memberikan kebebasan kepada bangsa Israel untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali Yerusalem. Kejatuhan Babel menandai akhir dari penindasan yang panjang terhadap Yehuda dan menjadi awal dari masa pemulihan, sesuai dengan janji Tuhan kepada umatnya. Menurut sejarah, Iran, yang saat itu dikenal sebagai Persia, memang pernah membantu Israel dari penindasan Babel. Setelah kekaisaran Babel ditaklukkan oleh Raja Kores, Cyrus, Agung dari Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, ia mengeluarkan sebuah dekrit yang mengizinkan bangsa Israel yang telah ditawan di Babel untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali Yerusalem serta Bait Suci. Dekrit ini tercatat dalam Alkitab, khususnya di kitab Ezra 1 ayat 2-4, di mana Kores menyatakan bahwa Tuhan telah memerintahkannya untuk membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Tindakan Kores ini menjadi awal dari masa pemulihan bangsa Israel setelah periode panjang pembuangan di Babel. Kores dipandang sebagai penyelamat oleh bangsa Israel, dan bahkan mendapat julukan yang diurapi oleh Allah, Yesaya 45:1. Tindakan Persia pada masa itu menunjukkan dukungan yang besar terhadap kebebasan beragama dan hak-hak bangsa-bangsa yang ditindas, termasuk Israel. Jadi, menurut sejarah, Persia, Iran, memang berperan dalam membebaskan Israel dari penindasan Babel. Halo Sobat Remaja dalam Kristus, Shalom, salam sehat dan penuh sukacita.
Kita jumpa kembali dalam pertemuan keempat Bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Bersukacita di dalam Tuhan. Bacaan yang diambil dari Kitab Nabi Habakuk bab 3 ayat 1 sampai 19. Sobat remaja yang terkasih dalam Kristus, banyak peristiwa terjadi dalam hidup kita. Suka dan duka mewarnai hidup kita. Ada saatnya orang datang membawa sukacita, namun tak jarang orang pergi meninggalkan kita dan meninggalkan kesedihan di dalam hati kita. Tak jarang peristiwa sulit terjadi dalam hidup kita. Saat itu kita merasa kecewa, sedih, bahkan marah kepada Tuhan. Kita sering bertanya, di manakah Tuhan? Mana janjinya yang senantiasa mendampingi kita? Dalam bacaan ini, Nabi Habakuk bercerita tentang bagaimana ia bertanya kepada Tuhan mengapa orang-orang jahat hidupnya baik-baik saja, bahkan tak jarang dari mereka sukses di dalam hidupnya. Mengapa justru Tuhan menghukum umatnya dengan tangan penindas? Di dalam hidup kita sering bertanya, bagaimana hukuman bagi para penindas dan orang-orang jahat? Mengapa mereka tetap baik-baik saja padahal mereka sudah berbuat jahat? Tuhan menjawab Nabi Habakuk bahwa orang jahat dan para penindas pasti akan dihukum. Kemudian Nabi Habakuk tersadar dan percaya dan mengakhiri dengan nyanyian sebuah doa dan niat untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sobat remaja yang terkasih, saat kita memperoleh masalah, tak jarang kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa diri paling tersakiti. Kita melupakan semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Semua kebaikan seakan hilang dan sirna saat kita ada masalah. Dari Nabi Habakuk, kita belajar bahwa hidup kita adalah penyelenggaraan Tuhan. Masalah yang kita hadapi tidak lebih besar dari kekuatan Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita bukan hanya saat kita merasa senang, namun juga saat kita ada masalah. Kita percaya dan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita. Sobat remaja yang terkasih, mengutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, berdirilah teguh dan jangan goyah. Ia telah selalu dalam pekerjaan dengan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa pekerjaan dengan Tuhan, segala usahamu tidak akan sia-sia. Kita diingatkan untuk selalu berjalan bersama Tuhan apapun yang kita hadapi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita diajak untuk tidak memperdulikan hukuman bagi si jahat, karena itu adalah kehendak Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa tekun percaya kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita yakin bahwa pekerjaan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih, selamat merenungkan berkah dalam. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you